Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Trianita dengan NIM 933410820. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Makkiyah dan Madaniyah. 1. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi, sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari kelahiran Nabi. 2. Dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. 1. Cara simai adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. 2. Cara hisai adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, reaksi dan uslubnya, dan lain sebagainya. 3. Macam Makkiyah dan Madaniyah. 1. Surah Makkiyah murni, surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. 2. Surah Madaniyah murni, surah yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. 3. Surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah, surah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. 4. Surah Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah, surah yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. 4. Pengelompokan surah Al-Quran berdasarkan teori Makkiyah dan Madaniyah. Penulisan mushaf Al-Quran telah dilakukan pada masa pemerintah sahabat Utsman bin Affan yang didasarkan pada modifikasi Al-Quran melalui 2 tahap, yaitu tahap penelusuran melalui data tulisan ayat-ayat Al-Quran yang mendapat legalitas dari Rasulullah SAW dan tahap penelusuran melalui dan hafalan para sahabat yang telah ditashbih oleh Rasulullah SAW. 5. Ciri-ciri dari surah atau ayat yang menandakan Al-Makkiyah. 1. Kata-kata atau kalimat yang digunakan surah atau ayat-ayat Al-Makkiyah memiliki ayat atau suku kata yang pendek-pendek, dan kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut sangat mengesankan karena penuh dengan sajak-sajak atau syair serta ungkapan perasaan. 2. Kandungan atau isi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah banyak berisikan tentang ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan segala bentuk peribadatan yang kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Ciri-ciri dari surah atau ayat yang menandakan Al-Madaniyah. 1. Kata-kata atau kalimat yang digunakan ayat atau surah-surah yang menandakan Al-Madaniyah menggunakan kata-kata atau kalimat yang bermakna mendalam, kuat, dan juga kokoh. Kata-kata atau kalimat dalam surah Al-Madaniyah juga menggunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan-ungkapan syariah. 2. Kandungan dan isi di dalam surah atau ayat-ayat Al-Madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya, seperti perintah untuk beribadah serta beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk masuk Islam, perintah untuk berdakwah, dan sebagainya. 7. Kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah. 1. Dalam ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui ayat mana yang mansukh dan nasikh, yakni apabila terdapat 2 ayat atau lebih mengenai suatu masalah, sedang hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat itu bertentangan. 2. Dengan ilmu ini pula kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. 3. Ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran, karena melihat besarnya perhatian umat Islam sejak turunnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.